Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah produk dari perusahaan milik sebut saja orang China gitu ya. Perusahaannya namanya ByteDance ya. Ya, ByteDance ini yang memproduksi TikTok ya. Nah, TikTok ini sepertinya lagi mau diulek-ulek gitu ya sama Amerika Serikat. Seperti dulu halnya Huawei ya. Sampai pemerintah Amerika Serikat harus menahan salah satu direktur Huawei ya dengan alasan ini dan itu. Anda lihatlah berita 1 atau 2 tahun yang lalu ya kan. Sampai beberapa produk yang dibutuhkan oleh Huawei itu dilarang oleh Amerika Serikat untuk diekspor ke Huawei gitu ya. Karena Huawei ketika memproduksi peralatannya tentu membutuhkan beberapa spare part yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan dari Amerika, ya kan? Nah itu dilarang sehingga Huawei harus mengganti spare partnya itu dengan buatan dari dirinya sendiri atau dari tempat lain. Tetapi itu tidak mematikan Huawei gitu ya, malah membuat Huawei terus berkibar sampai sekarang. Ya, ini entah kenapa ya, mungkin karena kemarin juga sudah saya bahas bahwa industri otomotif dalam hal ini mobil listrik Amerika sudah bertahun-tahun dikalahkan oleh China. Nah, ini mungkin juga karena apa ya? Media sosial yang sifatnya entertaining atau memberikan entertainment sebut sajalah seperti YouTube. YouTube kan juga sudah mengeluarkan short ya untuk menyaingi TikTok gitu ya. Kemudian Instagram juga punya Reel gitu ya. Tetapi performance TikTok sepertinya tidak bisa dibendung mengalahkan media sosial di Amerika. Sehingga mungkin ya, ini kan saya mengandai-andai ya. Inilah cara pemerintah Amerika Serikat melindungi industri media sosialnya. Mungkin. Oke. Kita lihat di sini, ini berita dari CNN ya. CEO dari TikTok itu harus bahkan dipanggil menghadap Kongres. Gila. Ini sama aja ada satu perusahaan yang dipanggil di dalam rapat dengar pendapat DPR RI lah gitu ya kalau di Indonesia. Ini CEO-nya TikTok harus duduk di kursi panasnya Kongres ya. Nah, di sini kita lihat di beritanya CNN Business ada sekitar 5 kesimpulan ya yang bisa kita tarik dari penampilan pertama CEO TikTok ini ketika duduk di kursi panas di hadapan Kongres ya. Nah, di sini katanya CEO dari TikTok, Shou Chew, nanti kita lihat siapa ini Shou Chew gitu ya. Pada hari Kamis baru-baru ini dia dikritik habis-habisan oleh anggota parlemen di Amerika Serikat, ya, yang rata-rata menyatakan skeptis ya terhadap upaya TikTok untuk melindungi data pengguna Amerika Serikat dan meredakan kekhawatiran tentang hubungannya dengan China. Ini lucu menurut saya, lucu banget gitu ya. Jadi begini, dianggap TikTok itu mencuri data-data pelanggan dari TikTok itu yang ada di Amerika kira-kira gitu ya. Dan mereka khawatir data itu dipakai untuk melakukan spionase terhadap para penduduk di Amerika Serikat. Saya yang mengerti ekosistem sebuah aplikasi, itu media sosial atau apapun seperti TikTok, Instagram, maupun YouTube, Facebook. Lah, begitu Anda pakai yang namanya YouTube, Anda pakai yang namanya Instagram, Anda pakai yang namanya apa lagi ya, Facebook,
Bahkan Anda suka searching kan Google gitu ya, mencari sesuatu gitu ya. Atau Anda suka pakai Google Map gitu ya. Maka aktivitas Anda itu akan dicatat sama media sosial itu. Baik YouTube kah, mau Google kah, mau Facebook kah, mau Instagram kah. Kenapa? Jadi begini, misalnya Anda sering searching di Google mengenai suatu produk. Misalnya patung bebek culas, misalnya Anda sering searching. Kemudian suatu ketika Anda sering searching patung bebek dungu misalnya. Maka ketika Anda sering searching di Google itu, maka Google akan mencatat produk yang paling banyak Anda search atau Anda cari adalah patung bebek culas atau patung bebek dungu. Nah, sehingga ketika Anda nonton YouTube misalnya, itu ada yang namanya profiling, sehingga si YouTube itu tahu, apalagi Google dan YouTube itu kan satu perusahaan, ya kan? Bahwa Anda sering cari produk patung-patungan bebek. Sehingga kemungkinan besar iklan yang muncul ini cuma contoh ya. Ketika Anda nonton YouTube, iklannya yang berhubungan dengan patung bebek atau produk yang berhubungan dengan bebek. Karena dianggap Anda lagi butuh barang itu. Lah itu wajar. Itu tidak bisa dikategorikan pencurian data pengguna. Loh, semua media sosial juga melakukan itu gitu. Kemudian Anda pakai Google Map, dari rumah Anda ke kantor, dari kantor ke mall, dari mall kemana lagi. Nanti Google mencatat itu perjalanan Anda. Apakah itu bisa dianggap sebagai pencurian data? Ada opsinya sih, Anda bisa matikan ya, supaya Anda tidak mau dilacak gitu ya. Nah, sehingga Google pun tahu misalnya, aktivitas Anda rata-rata sering ke daerah selatan misalnya, sering ke Gandaria City Mall atau sering ke PIM gitu ya. Sehingga dia bisa menampilkan ya sekali lagi iklan-iklan yang berhubungan dengan aktivitas Anda. Itu suatu hal yang wajar gitu ya. Jadi di sini kalau sampai CEO TikTok ini dipanggil sama anggota parlemen di sana gitu ya, untuk mendalami tentang upaya bagaimana TikTok bisa memastikan melindungi data penggunanya. Ya, data pengguna TikTok apa sih? Paling nama, nomor handphone. Apalagi? Ya, kebiasaannya menonton video yang apa. Lah, apakah TikTok bisa mencuri nomor akunnya si pengguna TikTok? Ya enggak lah. Apakah TikTok akan menjual data itu ke pemerintah China? Atau TikTok bagian dari spionase China? Ya enggak lah. Ini perusahaan private gitu ya. Jadi ini menurut saya ridiculous gitu ya. Keterlaluan ya. Nah, jadi di sini CEO TikTok ini, Shou Chew ini ya, termasuk orang yang katanya paling agak sulit diwawancara gitu ya. Tapi perusahaan yang dia wakili ini, ya, bukan mewakili, ini termasuk yang paling populer di Amerika Serikat. Iya loh, penggunanya 150 juta. Wih, saya nggak tahu ya berapa jumlah pengguna misalnya YouTube, pengguna Instagram, ya, pengguna Facebook di Amerika Serikat. Tetapi ini disebut yang paling populer loh di Amerika. Penggunanya 150 juta. Ya tentu Amerika ketar-ketir gitu. Masa ini ada software buatan perusahaan yang dari China yaitu ByteDance bisa menarik perhatian 150 juta pengguna gitu. Nggak ngerti lah saya. Nah, di sini katanya Washington telah mengambil keputusan tentang TikTok katanya ya. Nah, CEO TikTok ini disidang 5 jam. Buset. Jadi rapat dengar pendapatnya itu 5 jam. Jadi banyak anggota-anggota parlemen di sana, kongres gitu ya, yang saling gimana gitu ya, minta untuk aplikasi tersebut di-ban, dilarang di Amerika Serikat. Sadis, ya. Ya, dan itu mereka juga meminta pemerintah untuk menindak ya
video-video pendek yang populer ya. Dan aduh, pokoknya gitu deh. Misalnya ada konten-konten yang tidak cocok buat apa ya, anak-anak muda ya, mungkin aja ada ya kan TikTok itu sering gitu ya. Itulah mungkin yang disukai gitu. Ya gampang lah, tegur aja. Konten-konten yang nggak cocok tolong dong difilter misalnya ya. Nah, ini contohnya nih ya, ada perwakilan dari Partai Republik di Washington ya, yaitu Katie McMorris Roger ya. Ya, dia itu sebagai ketua Komite Energi dan Perdagangan Kongres di situ ya, yang membuka sidang dalam rapat dengan pendapat dengan CEO TikTok ini dengan satu seruan, platform Anda harus dilarang. Wih, mantap ya. Oke deh. Kemudian CEO TikTok ini santai aja lah ceritanya ya. Dia itu menjelaskan bahwa TikTok itu yang dimiliki oleh ByteDance, meski itu perusahaan orang China, itu nggak ada hubungannya dengan pemerintah China. Jadi kalau ditenggarai bahwa TikTok itu menjual data-data para pelanggan dari Amerika Serikat kepada pemerintah China untuk keperluan spionase, nggak masuk akal gitu kira-kira ya. TikTok sendiri ini mau tahu, itu tidak berada di China. Meskipun yang punya orang China. TikTok itu kantor pusatnya Anda mau tahu di Los Angeles dan Singapura. Betul, dia tidak berkantor pusat di China. Dan TikTok itu sendiri tidak ada di China daratan. RRC lah maksudnya ya. Iya. Anda mau tahu jumlah karyawan TikTok di Amerika Serikat 7.000. Jadi tidak ada di RRC gitu ya. Waduh, ini menarik ya. Nah, tapi meskipun demikian, kata CEO ini, dia tetap mendengarkan kekhawatiran tentang ya apa yang diutarakan para anggota parlemen ya. Dia akan ya tadi selain memperhatikan dan tidak akan mengabaikan atau meremehkan apapun masukan dari anggota Kongres ini ya. Nah, di sini katanya, teorinya nih ya katanya, meskipun TikTok itu tidak beroperasi di China, nah tetapi katanya atau dicurigai atau ditenggarai, pemerintah China ini menikmati pengaruh yang signifikan atas bisnis di bawah pengawasan pemerintahnya. Iyalah. Tapi dengan kata lain katanya ya, TikTok ini dipaksa gitu ya untuk bekerja sama dengan berbagai aktivitas keamanannya, termasuk kemungkinan transfer data TikTok ke pemerintah China. Kalau saya sih gampang saja ya, kalau di mata hukum gitu ya, kalau Anda mendalilkan, Anda yang harus membuktikan. Misalnya, saya dituduh mencuri ayam. Nah, Anda yang menuduh saya harus bisa membuktikan saya mencuri ayam. Nah, begitu juga dalam hal ini, kalau pemerintah Amerika Serikat menuduh TikTok mentransfer data penting dari para penggunanya di Amerika Serikat ke pemerintah Tiongkok, maka pemerintah Amerika Serikat harus membuktikan karena dia yang mendalilkan. Nah, ini cuman kecurigaan dipanggil di rapat dengar pendapat Kongres. Buset. Ya kan? Nah, yang menariknya, di dalam rapat dengar pendapat ini menurut CNN, apapun yang diutarakan oleh CEO TikTok ini untuk menyatakan perusahaannya itu bukan bagian dari pemerintah China, itu nggak didengar gitu, nggak dihiraukan. Pokoknya dituduh aja bahwa lu bagian dari pemerintah China gitu ya. Wah lu, jadi setiap kali CEO ini dari TikTok memberikan penjelasan, katanya sering dipotong gitu ya oleh para anggota Kongres ya, bahwa mereka katanya nggak percaya sama keterangannya CEO TikTok ini. Ya kalau nggak percaya lu buktiin dong. Misalnya nih ada data traffic misalnya ya, yang kami sadap misalnya, Anda ngirim data atau gimana lah, nggak ada. Waduh. Nah kemudian
juga dari Partai Republik yang tadi McMorris Roger bilang dia ya istilahnya berseru lah kepada orang Amerika yang nonton ini rapat dengar pendapat, dengarkan katanya. TikTok adalah senjata Partai Komunis Cina. Wih. Yang untuk memata-matai Anda. Ini kan kayak orang apa ya? Panik gitu. Ya, orang panik ya. Untuk apa lagi? Untuk memanipulasi apa yang Anda lihat. Untuk mengeksploitasi generasi mendatang kita. Wih. Wela. Ya. Nah, tapi yang menariknya di sini ya. Nah, ada nih ya. Nih kalau saya lihat ya. Perwakilan dari Partai Demokrat California, Anna Eshoo, ya. Nah, maksudnya di sini CEO TikTok ini berbicara kepada waktu ditanya lah ya sama perwakilan dari Partai Demokrat yang dari California bahwa TikTok ya terus-menerus berupaya melindungi data pengguna Amerika Serikat ya, dan CEO ini menyatakan dia tidak melihat bukti ya yang menyatakan pemerintah China bisa mengakses datanya TikTok. Demikian juga para anggota Kongres juga tidak punya bukti yang menyatakan pemerintah China bisa menarik data TikTok ya. Kemudian dikatakan juga oleh CEO TikTok ini, pemerintah China nggak pernah minta kepada perusahaan TikTok, ByteDance dalam hal ini, tentang data-data itu. Dan TikTok pun tidak menyediakan data-data itu untuk pemerintah China. Jadi apa yang harus ditakutkan? Kira-kira begitu ya. Dan banyak lagi lah ya. Tapi tetap saja ya anggota Kongres ini bilang nggak percaya, nggak masuk akal. Intinya lah kalian kan perusahaan dari China, pasti ada hubungan. ini lucu lah, ini lucu lah ya. Ini lucu, ya kan? Kemudian CEO TikTok juga bilang, saya sudah periksa dan saya tidak lihat bukti yang menyatakan apa yang dituduhkan itu benar. Maksudnya, dia nggak lihat misalnya ya servernya disadap pemerintah Cina atau ada orang dari TikTok yang sengaja membocorkan data itu ke pemerintah Cina. Lah kalaupun dibocorkan apa sih? Paling misalnya si Acong misalnya sering nonton video tipe ini. Terus apa? Data apa yang dibocorkan? Paranoid kan menurut saya. Oke deh, tapi ya sudahlah. Nah, di sini dikatakan juga. Nah, sampai CEO TikTok bilang, oke deh kalau begitu data mereka gitu ya, kita simpan lah. Ya memang selama ini juga disimpan di server yang ada di Amerika. Saya nggak tahu ya apakah mereka punya server di di China ya. Dia bilang oke deh ya, kami simpan di servernya yang ada di Amerika, ya, yang dikelola oleh perusahaan Amerika, yang diawasi oleh personel Amerika, ya. Ya udah, coba kalau saya taruh servernya di Amerika di perusahaan tempat penyewaan cloud gitu ya di Amerika, ya, diawasi oleh personel Amerika, ya coba Anda periksa aja dah, ada nggak nih saya bocorkan data, kira-kira begitu, ya. Tapi tetap saja para anggota parlemen gitu ya tidak percaya. Nah, kemudian CEO TikTok ini menekankan bahwa praktek yang dilakukan oleh TikTok nggak beda dengan raksasa teknologi Amerika Serikat ya seperti Google, YouTube, Facebook, Instagram gitu ya. Data yang sering dikumpulkan adalah tadi, misalkan saya sering mengakses informasi di mana ini penjual patung-patung ini atau sering nonton video-video yang berhubungan dengan bebek atau patung bebek gitu ya. Sama, itu juga dikumpulkan gitu oleh para perusahaan seperti YouTube, Instagram maupun Google, ya kan? Jadi enggak ada yang aneh gitu katanya, ya. Nah di sini menariknya para peneliti independen ya mendukung pernyataan CEO TikTok ini, ya. Nah, contohnya ya, pada tahun 2020, Washington Post ini media utama gitu di Amerika Serikat ya,
bekerja sama dengan para peneliti yang berhubungan dengan hak private gitu ya dari para pengguna untuk melihat apa nih yang terjadi di balik TikTok gitu ya. Dikatakan di sini benar bahwa aplikasi tersebut ya, aplikasi TikTok maksudnya, tidak mengumpulkan data lebih banyak dari media sosial yang ada di Amerika. Misalkan Google ditambah YouTube tambah, enggak lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian ada lagi seorang peneliti yang berbasis di Taiwan, di laboratorium yang berhubungan dengan Universitas Toronto gitu ya. Dia juga melakukan analisa teknis, juga mendapatkan kesimpulan yang serupa. Jadi tuduhan dari Kongres Amerika Serikat tidak berdasar, ya. Astaga. Tapi ya sudahlah. Nah, kemudian juga disoroti dampak TikTok pada anak-anak dan seterusnya. Itu oke deh ya. Misalnya kontennya harus sesuai dengan umur. Nah, itu mungkin suatu masukan yang benar-benar harus diperhatikan, ya. Karena dianggap TikTok itu kontennya berbahaya, segala macam lah ya. Nah, terus kemudian TikTok menyatakan, oke, sekarang dalam beberapa bulan terakhir dia sudah memberikan update pelindungan tambahan bagi penonton yang muda gitu ya. Kemudian untuk sensor dan segala macam gitu ya. Nah, kemudian dikatakan juga gitu ya bahwa penampilan dari CEO TikTok ini ya, ketika dibandingkan dengan penampilan CEO dari Meta yaitu Mark Zuckerberg, kan juga pernah diperiksa di Kongres ya. Ya, mereka merasa penampilan CEO TikTok ini ya layak dikecam gitu, layak dikecam ya, karena katanya di sini mereka menganggap bahwa CEO TikTok ini ketika diperiksa lebih banyak membantah atau bagaimana gitu ya. Nah, sedangkan kalau dulu ketika Mark Zuckerberg diperiksa katanya lebih kooperatif, sedangkan kalau CEO ini sepertinya tidak kooperatif gitu ya. Waduh, menarik di sini ya. Kemudian apalagi nih ya. Tapi CEO TikTok ini bilang bahwa bukan begitu. Kalau dari kami melihat anggota Kongres sepertinya nggak tertarik mendengarkan penjelasan kami gitu ya. Pokoknya dianggap TikTok tuh salah aja gitu ya. Ya gitulah kira-kira. Nah, dan masing banyak lagi lah kalau Anda lihat berita-berita mengenai di sidangnya CEO TikTok ini. Nah, sekarang kita lihat siapa ini CEO dari TikTok, yaitu Shou Chew ini. Nama lengkapnya Shou Chew ya. Ternyata ini adalah warga Singapura, bukan warga China loh. Jadi CEO TikTok ya, umurnya baru 40 tahun ya. Iya, nah di sini dikatakan bahwa sebelumnya Chief Operating Officer dari dari TikTok yaitu Vanessa Papas gitu ya. Sebelumnya di bulan September dikritik habis-habisan oleh Kongres sama tentang aliran data itu ke pemerintah China. Ya sama lah, ini tuduhan-tuduhan yang cuman berdasarkan kekhawatiran, kecurigaan gitu ya. Nah, di sini katanya ya, CEO-nya TikTok ini yang warga Singapura ya, dianggap orang yang ya tadilah banyak membantah gitu ya, ketimbang menuruti apa maunya Kongres Amerika Serikat ya. Nah, dia dikatakan bahwa saya sendiri, katanya sih, maksudnya CEO TikTok ini sendiri, dia sendiri bukan orang China, dia itu orang Singapura, ya, dia orang Singapura gitu, ya.
memang betul dia fasih berbahasa Mandarin dan bahasa Inggris, ya kan? Ya, mau tahu juga, dia ternyata seorang perwira di Angkatan Bersenjata Singapura, ya. Ketika dia menjalani wajib militernya. Wah, saya nggak tahu nih apa hubungannya ya perwira saat menjalani wajib militernya. Pokoknya orang Singapura kan semuanya wajib menjalani wajib militer ya. Nah, menariknya CEO TikTok ini, Mr. Chu ini memperoleh gelar sarjana di bidang ekonomi dari University College London ya. Kemudian dia melanjutkan ke business school yaitu di Harvard Business School ya, dia memperoleh gelar MBA. Kemudian dia pernah magang di Facebook ya. Nah, kemudian ya dan seterusnya sampai akhirnya dia memimpin ByteDance ini ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa dipanggilnya CEO TikTok ini ya adalah salah satu tantangan terbesar dalam karirnya ya. Karena di rapat dengar pendapat tadi yang kita sudah lihat ya, anggota parlemen Amerika Serikat ini meminta perusahaannya untuk melepas kepemilikan aset Amerika Serikat. Nggak ngerti nih saya maksudnya. Apakah ketika TikTok itu ada kantornya di California dan punya aset gitu ya, aset-asetnya itu harus dilepas. Saya nggak ngerti ya. Misalnya gini deh, TikTok itu punya kantornya itu dibangun di atas sebuah tanah. Ini kalau saya nggak salah mengerti gitu ya, disuruh dilepas gitu asetnya. Atau di-ban TikToknya. Nggak masuk akal menurut saya ya. Tapi oke deh, kita lihat saja ya, perkembangan selanjutnya dari geramnya pemerintah Amerika Serikat terhadap TikTok ini yang sudah melibas sebenarnya media-media sosial di Amerika Serikat sih ya. Gitu saja deh ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya juga mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.